Teman-teman, kita hari ini belajar mengisi partograf ya. Oke, di soal pertama ini ada soal Nyonya Rani umur 25 tahun datang ke tempat bidan Ayu ya. Kita isi dulu identitasnya ya. Tempat praktek ya. Tadi bidan Ayu ditulis ya, bidan Ayu. Nah, alamat kebetulan di soalnya ini tidak ada alamatnya, kita isi Badran gitu aja ya. Nah, kemudian Nyonya Rani namanya ibu adalah Nyonya Rani, diisi di sini. Umurnya 25 tahun, G1, P0, AB0. Ya, tanggal datangnya 11 Januari 2023. Pukul 9. Ya, pukul 9.00. Nah, di sini dilakukan anamnese, ternyata belum pecah ketuban. Berarti ketuban pecah tidak pecah ya, karena masih utuh. Nah, mulesnya sejak jam berapa? Di soal ditulis mules sejak jam 4.45 WIB. Ya, jadi identitasnya di sini sudah diisi lengkap. Kalau nanti di sini ada nomor register, ada nomor puskesmas, silahkan dilengkapi. Nah, jangan lupa ketika mengisi partograf, teman-teman harus menulis nama kalian masing-masing. Misalnya nama nih ya, nama Irma, nomor NIM-nya misalnya 2324 gitu. Jadi jangan lupa ditulis nama mahasiswa dan NIM, karena nanti kalau ujian tidak ditulis namanya, meskipun isinya partograf sudah benar tidak dapat nilai gitu ya. Oke, sekarang kita cermati lagi soalnya ya, bahwa ibu ini datang dengan keluhan hamil 39 minggu, kenceng-kenceng teratur sejak pukul 4.45 WIB. Diperiksa, ternyata pemeriksaannya janin tunggal, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lama kontraksinya 30 detik, DJJ 145, pembukaan 4 cm, presentasi kepala, sutura tidak ada penyusupan, selaput ketuban utuh, tekanan darah 120/88 dan nadi 88 serta suhu 37 derajat. Soalnya panjang banget, terus mau mulai dari mana? Ya, kita mulai dari pembukaan dulu. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu pembukaannya. Pembukaan 4 cm ya. Ketika melihat pembukaan 4 cm, maka kalian langsung ke ini ya, kolom pembukaan ya, 4 itu di mana? Angka 4 ini di sini. Nah, pembukaan 4 cm, ketika menulis pembukaan itu harus nabrak awalnya ya, harus nabrak garis waspada. 4 cm, tanda untuk pembukaan adalah silang. Jadi di angka 4 ditabrakan garis waspada, kalian tulis beri tanda silang 4 cm ya, ini silang. Nah, kemudian jamnya tadi jam berapa ibu diperiksa? Kan pas datang tadi jam 9, maka di kolom waktu ditulis 9. Nah, ini ya, jam 9 buka 4. Nah, selain pembukaan, kan di kolom ini juga dituliskan penurunan kepala. Di situ tertulis 3/5, berarti teman-teman menulis di 3 ini ya, diberi tanda O atau bulat lingkaran, bukan titik ya, tapi bulat lingkaran ya. Ini
Oke, jadi nanti kita akan menuliskan hasil pemeriksaan jam 9 itu di garis yang awal ini semua, yang lurus dari pembukaan 4. Oke, dari atas ke bawah harus lurus, tidak boleh geser-geser ya. Ini sudah. Kemudian kontraksi 3 kali dalam 10 menit. Nah, 3 kali, kolom kontraksi ada di bawah jam. 3 kali kita hitung, 1 2 3 dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Di sebelahnya di sini ada tulisan kalau kurang dari 20 detik itu titik-titik, kalau 20 sampai 20 sampai 40 itu diarsir ya. Kalau lebih dari 40 itu diblok. Maka karena ini tadi pembukaannya kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lama waktunya 30 detik, maka dia diarsir dengan kotak 3. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Oke. Kemudian ada data lagi DJJ 145. Oke, kita ke DJJ di paling atas. 145 di antara 140 dan 150. DJJ itu tandanya adalah titik. Nah, kita titik di antara 140 dan 150. 145. Terus sutura tidak ada penyusupan ya, sutura di bawah DJJ. Ini ada air ketuban, ini ada penyusupan. Kalau tidak ada penyusupan maka ditulis 0. Nah, selaput ketubannya utuh, berarti air ketubannya gimana? O. Ya, tandanya adalah O. Oke, kemudian turun lagi ke bawah, ada oksitosin unit per liter, karena kita nggak ngasih oksitosin, ini dicoret. Obat dan cairan juga tidak dikasih, dicoret. Nah, di situ didapatkan tekanan darah 120/88. Nah, tandanya kalau tekanan darah itu kan tanda panah ya, sistol diastol. Maka 120 di sistol ini kita beri panah ke atas, 88 diastol kita beri panah ke bawah, lalu kita sambung ya. Terus di titik nadinya 88, di 88 kita titik juga karena nadinya juga 88. Kemudian turun ke suhu 37 derajat Celcius, ditulis seperti ini. Terus lanjut, sudah tidak ada data lagi, maka protein, urin, aseton urin dan volume protein di strip ya. Sampai di sini ini ya untuk pemeriksaan pertama, jadi urutannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke data berikutnya. Nah, kan setiap 30 menit pasti akan ada pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan 30 menit selanjutnya berarti di 9.30. Kalau tadi ini jam 9, maka ini 9.30. Ini didapatkan DJJ-nya adalah 145, sama kayak tadi, berarti kita ke atas ini ya, ditarik garis lurus ke atas 145 lagi ya, sama. Terus HIS-nya masih sama, 3 kali dalam 10 menit dengan lama waktu 30 detik. Ini juga sama, tadi diarsir kan ya, ini diarsir lagi. Nadinya 88, ini juga di titik-titik lagi. Nah, kemudian jam 10. Nah, ini kan tadi jam 9.30, ini jam 10. Kita tulis jamnya lagi, jam 10. Jam 10 datanya adalah DJJ 135. Ini jam 10, kita naik ke atas 135 ini. Terus HIS-nya 3 kali dalam 10 menit 30
sama berarti ya, masih sama ya. DJJ-nya HIS-nya 38. Oh, sudah naik ya, tapi masih dalam rentang 40 detik, maka ini masih diarsir karena masih 3 kali. Nadinya 80. Nadinya ada perbedaan ya di 80. Oke. Jam 10.30. Nih, jam 10.30. DJJ-nya 138. Kita naik 138. Oke. 138 dengan HIS 3 kali dalam 10 menit dengan lama waktu 38 detik. Berarti turun lagi sama, di sini masih sama ya, masih diarsir. Nadinya juga 80 ya, masih diarsir, masih di 80. Kemudian jam 11 ya, kita tulis lagi jamnya jam 11. Jam 11 138. Oke, kita urutkan lagi ke atas 138. Terus nadi ya, HIS-nya sudah 4 kali, lamanya 40 detik. Nah, karena sudah 4 kali tapi lamanya masih 40 detik, masih di blok, tapi ini tidak 3 lagi, bloknya naik ke atas, tambah 1 kotak ya. Nah, masih diarsir karena masih 40 detik. Nah, HIS-nya adalah 85. Ini HIS-nya ada perubahan 85. Oke. Sekarang jam 11.30, DJJ-nya adalah 140 ya, naik di sini 140. Kemudian HIS-nya sama, masih sama 4 kali dalam 40 detik waktunya. Kemudian nadinya 82 turun lagi ya. Jam 12. Oke, tulis lagi jam 12. Jam 12 DJJ 140 kali per menit. HIS-nya 4 kali, masih sama HIS-nya ya, masih sama 40 detik, berarti masih diarsir ya. Nadinya juga sama dengan tadi 82. Kemudian 12.30, DJJ-nya 142. Kemudian HIS-nya 4 kali, masih sama dengan yang tadi, HIS-nya masih sama. Nadinya 80 kali per menit. Nadinya 80 kali. Nah, waktu jam 13 dilakukan pemeriksaan dalam lagi karena sudah 4 jam. Ternyata didapatkan DJJ 145. Ini DJJ 145, HIS-nya sudah naik menjadi 45 detik. Berarti ininya kalau 45 lebih dari 40 tadi di blok ya, kamu blok, di blok item. Nah, di blok seperti ini. Nadinya 80. Nih nadinya 80. Oh, salah, nadinya 85 ya. Nadinya 85. Oke. Pembukaan 8. Nah, ini pembukaannya sudah ada 8, mana 8 di sini ya. Oke, ini 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Ya, sini. Kok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok 8 nih? Gitu sudah. 8. 7 ya ini. 8. Buka 8 ya. Buka 8. Di sini 8. Terus kepalanya turun 2/5. Di angka 2 kita tarik ke garis angka jam 13, 2/5, 0. Ini ya, bulat lingkaran.
Terus sutura tidak bersentuhan berarti tidak ada molase, tidak ada molase berarti 0. Ketubannya masih utuh. Ketubannya masih utuh. Tekanan darahnya 120 per 80, 120. Nah, 120 dipanah ke atas per 80 dipanah ke bawah. Suhunya 36,5 derajat. Ya. Ya, ini belum lengkap ya, karena masih pembukaan 8, maka masih berlanjut terus, masih berlanjut sampai di jam 13.30 ya. 13.30 di sini tadi ya, 13.30 itu DJJ nya 146, masih sama kayak tadi, kita teruskan 146. Terus kemudian mana DJJ 146, hisnya 45 detik 4 kali ya. Nadinya 84, nadinya 84. Terus jam 14 DJJ nya 148 ya, hisnya 5 kali, berarti ini 5 kali dalam 50 detik, berarti kamu blok semua karena 5 kotaannya kan ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini di blok semua 5. Nadinya 88, nadinya 88, nadi 88. Pembukaan nah, ini jam berapa sih? 14 ya. Nadi 86, maaf sorry, nadinya 86, berkemih 100 cc, berarti mana berkemih 100 cc? Di sini ditulis volume 100 cc. Nah, seperti itu. Terus jam 14.30 DJJ nya 145, ini DJJ nya 145, hisnya 5 kali 50 menit, berarti ini diblok lagi ya, diblok penuh. Terus nadinya 86, turun ke sini 86 ya. Kemudian jam 15 ya, ini sudah habis 15. Ini kita ada di DJJ 148, hisnya 5 kali dalam 50 detik. Nah, ini ya. Nadinya 88, nadinya 88. Pembukaannya 10, berarti di 15 ini pembukaan 10 di mana? Di sini. Ya, pembukaan 10, penurunan kepala 0/5, 1/5, berarti angka 1 ditarik ke garis 15 ya, jam 15. Nah, ini terus sutura tidak bersentuhan, berarti suturanya 0, tidak ada molase. Selaput ketubannya negatif, warnanya jernih, berarti ditulis J kan, teorinya J itu jernih ya, jernih. Tekanan darah 120 per 90, 120 per 90, mana 120 dan ininya 90 ya. Oke, ini ya. Kemudian udah lengkap. Kalau sudah lengkap berarti ini tinggal memimpin mengejar. Ini jangan lupa kita sambungkan ya, jadi nanti membentuk kurva. Oke, ini juga disambung, ini disambung, yang kepala juga disambung, terus ini nadi juga disambung. Ya, ini disambung semua ya. Terus ini tadi ya nadinya dikasihkan.
Oke, kemudian kan dipimpin mengejan. Bayinya lahir spontan jam 15.35, jenis kelamin laki-laki, berat badan 2.800, panjang badan 49, Apgar skor 8, 9, 10, bayi menangis kuat. Jadi bayi lahir spontan jam berapa, ditulis tadi 15.35 ya. Jenis kelamin disingkat aja JK, laki-laki, seperti ini tandanya laki-laki. BB 2.800 gram, panjang badan 49 cm, Apgar skor, AS itu Apgar skor 8, 9, 10. Ya, bayi udah gini aja cukup. Oke, itu ya. Kemudian plasenta lahir lengkap, perdarahan 125 cc. Plasenta lengkap jam 15.45. Ya, itu sudah selesai lembar depan partograf. Kalau nanti ada soal yang lembar belakang, berarti teman-teman tinggal mengisi lembar belakang. Demikian untuk partograf cara pengisiannya. Ya, nanti kita akan latihan lagi untuk soal-soal yang lain. Terima kasih.